pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Kembali bersama dengan saya Iren Anggun dalam sebuah program persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Anjang Sana, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Dan tentunya di Anjang Sana ini kami akan mengajak Anda kembali berdiskusi mengenai pariwisata yang ada di Yogyakarta. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai Work from Dewi atau Work from Desa Wisata. Seperti apa peluang, konsep, dan juga strategi pemasarannya. Dengan adanya pandemi COVID-19 tentu membawa banyak sekali perubahan ya pemirsa. Termasuk di dalamnya adalah pola untuk berwisata para masyarakat. Sampai dengan saat ini masyarakat lebih senang untuk berwisata di alam terbuka karena dirasa lebih aman dan juga nyaman termasuk ya di desa wisata ini. Bahkan beberapa saat yang lalu untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno juga mengutarakan bahwa desa wisata ini menjadi salah satu program unggulan untuk dapat memberikan ataupun juga menggeliatkan kembali pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Hal ini disambut baik oleh pemerintah dengan cara menginisiasi adanya program Work from Dewi atau Work from Desa Wisata. Menarik pemirsa, kali ini boleh langsung kita sapa 3 narasumber yang sudah hadir secara virtual hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Titi Sulistiani. Beliau merupakan Kabid Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Titi, apa kabar? Baik, sehat selalu dan tetap semangat. Luar biasa, saya suka sekali ketika dengan Ibu Titi ini backgroundnya selalu berbeda-beda. Kalau di belakang ini mungkin boleh diinformasikan ini di mana ini Bu backgroundnya ini? Ini di salah satu desa wisata di Gunung Kidul, yaitu Hmm? Desa Wisata Ngelanggeran. Ini Wow. adalah embung. Jadi sekaligus sebagai promosi ya. Iya luar biasa. Ini semakin rindu berwisata ya Bu ya. Semoga cepat kita kembali bisa berwisata begitu. Terima kasih untuk Ibu Titi dan selanjutnya sudah hadir bersama dengan kami Bapak Muhammad Yazid Sarjana Agama. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Yazid, sehat Pak Yazid? Ya, insya Allah sehat. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Pak Yazid. Dan selanjutnya kami juga ingin menyapa, yaitu sudah hadir Bapak Insinyur Doto Yogantoro. Beliau selaku Ketua Forkom Desa Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Doto, sehat Pak Doto? Sehat Mbak, salam tangguh dari desa. Oke, salam tangguh, salam semangat. Terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber yang sudah hadir secara virtual. Yang kali ini akan berdiskusi mengenai Work from Dewi atau Work from Desa Wisata begitu. Mungkin kita langsung menuju ke Pak Doto begitu. Pak Doto boleh diceritakan untuk kabar dari Desa Wisata saat ini seperti apa Pak Doto? Silakan Pak Doto. Iya, terima kasih Mbak. Sampai saat ini teman-teman desa wisata di Jogja masih tangguh, masih bersemangat, Iya. dan masih taat dengan aturan Mbak. Jadi kami ikut aturan, mempersiapkan pada suatu saat nanti pemerintah mengizinkan kami membuka, dan kami akan bersiap untuk menyambut itu dengan semangat yang baru, dan tentu saja dengan inovasi-inovasi yang sudah kita buat di desa wisata kita. Oke, kalau tadi sudah sedikit dibahas mengenai inovasi, ini inovasi-inovasi apa yang mungkin sudah dilakukan begitu Pak? Ya, mereka rata-rata teman-teman desa wisata kan selalu menjaga sarana prasarana pariwisata yang ada, kemudian membuat program-program baru. Yang mereka sudah terbiasa dengan kerja online, mereka bisa kerja di desa, mereka bisa menyebarkan ilmu-ilmu mereka dari desa, dan juga kami juga sebagian sudah mendapatkan fasilitasi untuk mengerjakan pekerjaan kita secara online. Jadi beberapa desa saya kira wifi-nya sudah cukup kencang, sudah cukup bagus, dibantu dari pihak-pihak yang lain. Kemudian juga keterampilan kawan-kawan desa wisata untuk menyambut desa wisata era baru ini juga saya sudah meningkat dengan dukungan dari Dinas Pariwisata tentu saja. Oke, untuk rekan-rekan di Desa Wisata semuanya sehat semangat ya Pak tentunya ya? Sehat, masih sehat semua, alhamdulillah aman. Oke, walaupun di tengah kondisi yang serba sulit ya Pak ya. Terima kasih Pak Doto. Kita ke Ibu Titi. Ibu Titi sebenarnya di Yogyakarta sendiri sudah ada berapa desa wisata yang mungkin bisa siap untuk dijual ataupun juga dipromosikan? Ya, sebetulnya desa wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini cukup banyak. Itu ada sekitar 141-an desa wisata. Tapi dari desa wisata ini kita sudah klasifikasikan menjadi 4. Kalau yang baru dibuka itu desa wisata yang tumbuh
itu kita ada 48. Kemudian setelah tumbuh atau embrio ini ada berkembang. Berkembang ini juga cukup banyak, ada 33. Kemudian setelah berkembang ada lagi yang maju, maju ini ada 28. Kemudian yang terakhir ini mandiri. Nah, mandiri ini kita ada 32 desa wisata. Tentunya yang kita siapkan program-program untuk bisa nantinya itu bisa sebagai pionir untuk pengembangan maupun pemberdayaan masyarakat ini di desa wisata yang maju dan berkembang. Nah, inilah yang program. Memang kita punya rencana tentang program untuk work from desa wisata. Karena masih kondisi yang pandemi, kita tetap tadi Pak Doto sudah menyampaikan bahwa desa wisata pengelolanya tetap semangat meskipun sangat terdampak. Iya, betul. Ini karena desa wisata ini adalah penggerak perekonomian di masyarakat. Meskipun ini desa wisata ini adalah salah satu pilihan di dalam pengembangan kepariwisataan. Karena DIY ini pengembangan pariwisataan itu berbasis masyarakat. Tujuannya memang untuk mendongkrak perekonomian, termasuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi pandemi sangat terdampak desa wisata. Kalau kita lihat sampai sekarang, apalagi kita dalam kondisi yang PPKM level 4 ini, belum ada desa wisata yang dibuka. Semuanya masih ditutup. Nah, di saat masih ditutup ini, teman-teman di desa wisata, pengelola desa wisata, ini menyiapkan sarana-prasarana yang nantinya bisa untuk begitu dibuka, mudah-mudahan pandemi juga segera bisa berlalu. Tetapi kalau memang kita nggak tahu kapan berlalunya, paling tidak kita sudah mulai bisa untuk terbiasa dengan corona ini. Nah, ini salah satu yang sudah disiapkan adalah prasarana-prasarana prokes dan juga itu tadi untuk mengingatkan para wisatawan, teman-teman desa wisata ini tetap aktif di medsos, itu seperti virtual. Jadi untuk mengobati kerinduan para wisatawan untuk datang ke desa wisata. Jadi teman-teman tetap menggunakan IT yang medsos untuk mengekspos potensi yang ada di desa wisata. Baik, tentunya dengan ada sekitar 141 desa wisata yang ada di Yogyakarta ini tentu mempunyai keunikan tersendiri ya, begitu ya Bu ya. Dan tentunya siap untuk menyambut yang dinamakan work from desa wisata. Kita langsung menuju ke Pak Yazid. Pak Yazid, terkait dengan potensi-potensi desa wisata yang ada di Yogyakarta. Kalau menurut Pak Yazid sendiri, untuk potensi dari desa wisata yang ada di Yogyakarta ini sekuat apa sih Pak Yazid? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan dulu. 2 hari yang lalu, tepatnya 12 Agustus 2001 adalah Hari UMKM. Nah, Dewi ini kan salah satu bagian dari UMKM. Betul. Nah, sehingga kami perlu mengingatkan bahwa di negara kita ini terdapat begitu banyak UMKM, termasuk dewi-dewi yang ada di desa-desa ini. Nah, UMKM ini adalah usaha mikro menengah yang harus kita perhatikan bersama. Nah, tetapi yang lebih penting adalah sudah sejauh mana UMKM ini benar-benar telah berdaya, bahkan naik kelas untuk menjadi di puncak piramida perekonomian nasional. Dari data yang ada, Mbak, saat ini terdapat sekitar 65,4 juta UMKM. Nah, ini cukup besar sekali. Nah, sehingga kita harus mampu memberikan lapangan kerja. Nah, ini UMKM 65,4 juta UMKM ini membuka sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97
4% dari total lapangan kerja yang ada. Dan hingga kini UMKM ini mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8.573 triliun atau ekuivalen dengan 61,7%. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Betul. Sehingga bila kita melihat data yang ada, nah, pengembangan kapasitas dan penyiapan daya saing UMKM ini tidak boleh lagi ditunda, apalagi diabaikan. Selain strategi yang jitu, diperlukan sinkronisasi dan komitmen kuat. Setiap stakeholder atau pemangku kebijakan menyatukan cara pandang dalam mendukung. Nah, ini sangat penting sekali. Mendukung majunya UMKM. Salah satu diantaranya adalah desa wisata. Betul. Ini yang jelas. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah potensi desa wisata. Saya selaku anggota Dewan yang kebetulan sudah beberapa periode begitu, ini di DIY ini sangat luar biasa sekali. Destinasi wisata majunya cukup luar biasa pasca 2010. Apalagi di daerah Gunung Kidul, ini setelah kita fasilitasi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni, ini sangat luar biasa di mana desa wisata itu tumbuh Pak musim jamur di musim penghujan. Nah, ini perlu oleh semua pihak ini didukung, terutama pemerintah. Jelas kami dari Dewan, terutama Komisi B yang ada, yang kami lihat, kami juga begitu memperhatikan, ini sangat berkomitmen untuk majunya desa wisata yang ada di DIY ini. Cuma yang ketiga, permasalahan sekarang ini kita baru berhadapan dengan pandemi COVID yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan, termasuk salah satu diantaranya adalah wisata. Usaha wisata ini yang paling terdampak, begitu hebatnya dampak COVID ini, apalagi PPKM level 4 ini. Sementara kalau kita melihat pendapatan asli daerah misalnya, kami tinggal di Sleman, pernah juga jadi DPRD di Sleman. Primadona untuk pendapatan asli daerah ini dari PHN, pajak hotel dan restoran. Nah, ini adalah dunia wisata. Nah, saya kira kita juga harus mempersiapkan ke depan ini, dan saya yakin yang terakhir, yang perlu kami sampaikan, saya yakin pandemi ini akan berakhir. Kita lihat minggu-minggu ini grafiknya sudah agak turun, karena saya termasuk memerhati COVID ini juga. Ya bisa kita lihatlah, akhir-akhir ini minggu-minggu ini kita tidak lagi mendengar deru ambulan yang mendorong itu. Sekarang sudah agak, ini trennya sudah menurun. Harapan kami ini memang sudah menjadi kesadaran masyarakat, kita bersama-sama kompak untuk lepas dari pandemi ini, sembari vaksinasi ini digalakkan oleh pemerintah, masyarakat juga sadar akan kebutuhan itu, sehingga nanti kita bisa lepas betul. Jadi kalau saya tetap optimis, masyarakat tidak perlu khawatir, terutama masyarakat kita atau warga kita yang usaha di dunia pariwisata, karena terus terang sekarang paling terdampak adalah dunia pariwisata. Betul. Kita punya keyakinan bahwa ini akan berlalu. Baik, dulu pernah ada pandemi semacam ini, cacar dan lain sebagainya, nyatanya bisa lepas. Bisa terlewati. Insya Allah, baik, betul. Bisa terlewati. Baik, nah, kuncinya adalah optimis begitu ya Pak Yazid ya. Tapi kita optimis. Break sejenak untuk Pak Yazid dan juga para narasumber yang lain, kita harus break sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Anjang Sana akan segera kembali. Work from Dewi atau work from desa wisata. Mungkin beberapa pemirsa pernah mendengar adanya wacana ataupun program work from desa wisata. Begitu, ini menarik sekali karena ini juga salah satu cara untuk dapat menggeliatkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Pas kali hari ini kita akan membahas untuk work from Dewi. Kali ini mungkin boleh menyambung ke Pak Doto terkait dengan kesiapan rekan-rekan yang ada di desa wisata. Tapi sebelumnya mungkin boleh diceritakan keunggulan dari desa wisata yang ada di Yogyakarta dibanding dengan daerah lain. Ini seperti apa Pak Doto? Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Yogyakarta itu kan ada 5 wilayah, 4 kabupaten dan 1 kota. Betul. Ternyata dari 5 wilayah itu memiliki desa wisata yang masing-masing memiliki keunggulan berbeda atau karakter yang berbeda. Seperti di Sleman itu rata-rata adalah berbasis alam dengan Gunung Merapi, kawasan lereng Merapi dan sebagainya, sebenarnya kesejukan di situ adalah luar biasa. Kemudian di Gunung Kidul itu dengan minat khusus karena di sana rata-rata daerah pegunungan tinggi sehingga banyak desa-desa wisata yang minat khusus seperti Ngelanggeran dengan Gunung Purba,
kebun kali suci dengan guanya dan sebagainya. Yeah. Kemudian di Bantul ada lagi desa wisata yang berbasis rata-rata kerajinan. Basis mereka kerajinan atau dengan kuliner dan sebagainya. Dan luar biasa. Kemudian yang di Kulon Progo, mereka sangat bersemangat karena menyambut bandara yang sudah jadi, sudah beroperasi, juga paling dekat dengan kawasan Borobudur. Dan di tengah ada kota Yogyakarta, pasti mengandalkan budaya. Mereka sudah bersepakat semua, dan ternyata dengan 5 keunikan yang berbeda ini menjadi satu kesatuan yang kita kemas di desa wisata di Yogyakarta. Sehingga kalau nanti ke Yogyakarta, menurut saya wisatawan akan memiliki perbedaan yang didapatkan. Jadi mereka bisa berkegiatan, mau di gunung, mau di pantai, mau di tengah kota dan sebagainya. Dan itu kemarin sudah diapresiasi oleh Pak Menteri Pariwisata, Mas Sandi. Sempat kemarin di Krepet itu sambil bekerja online, beliau bekerja online hampir 1 jam, kemudian ke tempat saya membuat konten untuk media sosial, dan kalau nggak salah sudah ngopi-ngopi di Kulon Progo. Jadi sebenarnya sudah bisa dibuktikan, sudah bisa disajikan oleh kawan-kawan desa wisata bahwa mereka punya keunikan yang berbeda, dan nanti mereka bisa memilih kalau mau work from desa wisata, mereka bisa memilih di daerah mana yang mereka inginkan. Dan rata-rata kami sangat siap dengan kegiatan seperti itu untuk menyambut itu. Oke, jadi ini untuk pilihannya banyak sekali begitu. Jadi untuk masyarakat yang ingin merasakan bekerja dari desa wisata yang ada di Yogyakarta, ini pastinya siap. Tapi untuk kesiapan dari rekan-rekan yang ada di desa wisata, ini seperti apa untuk menyambut para wisatawan? Kalian sudah sampaikan Bu Titi, didukung dari Pak Yajid, jadi saya kira ada kategori desa wisata itu nanti yang akan menentukan bahwa mereka sudah mandiri, berarti mereka sudah mempersiapkan semuanya untuk aktivitas ke depan di pasca era baru ini, pasca pandemi atau nanti pada saat pandemi melandai. Dan mereka pada saat pandemi ini mereka sudah mencoba beberapa kegiatan yang membuat bekerja dari desa itu bagus, bekerja dari desa itu nikmat, dan itu sudah diakui. Termasuk mungkin baru selesai kemarin sore itu saya membuat video promo dari desa wisata, dan ternyata masih cukup menarik untuk disajikan. Dan mereka punya inovasi-inovasi yang berbeda. Satu dari sisi tentu saja background dari desa wisata mereka perbaiki terus, mereka rawat terus. Kemudian keterampilan dari masyarakat atau pengelola juga mereka tingkatkan, sudah didukung oleh Bu Titi dari Dinas Pariwisata, dan banyak lagi nanti dukungan-dukungan dari OPD yang lain untuk menggerakkan UMKM seperti tadi Pak Yajid sampaikan. Di sini ada Dinas Pertanian, ada Dinas Koperasi dan sebagainya. Mereka mendukung UMKM yang ada di desa wisata untuk mempersiapkan diri menyambut nanti pada saat kami buka secara resmi desa wisata. Baik, berarti semuanya sudah siap untuk menyambut para wisatawan yang ingin bekerja dari desa wisata. Terima kasih. Kita ke Ibu Titi terkait dengan infrastruktur yang ada di desa wisata. Ini kan penting sekali ya Bu ya, salah satunya adalah jaringan internet. Nah, ini untuk infrastruktur yang ada di desa wisata ini seperti apa kesiapannya? Ya, jadi kembali lagi untuk pengembangan atau pembangunan kepariwisataan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata saja. Tetapi kita perlu sinergi dengan beberapa OPD, baik yang ada di DIY maupun di kabupaten kota. Nah, untuk pengembangan kepariwisataan ini juga akan terdiri dari tiga hal, yaitu pertama adalah aksesibilitas. Bagaimana ini kita berusaha untuk bekerja sama dengan PU, jalan, akses, dan juga Dinas Perhubungan ya. Bagaimana akses untuk menuju ke desa wisata itu akan lebih mudah dilakukan oleh wisatawan. Kemudian ada attraction. Attraction ini bukan berarti hanya pertunjukan, tetapi attraction ini adalah kegiatan yang dilakukan yang ada di desa wisata atau di destinasi wisata. Itu macam-macam di sana. Tadi ada yang kerajinan, kemudian ada kuliner, kemudian di alam ada pertanian dan yang lain-lain. Nah, inilah yang bisa dikelola, dimanage oleh pengelola desa wisata untuk menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan.
Dan terakhir adalah amenitas. Ya, ini amenitas kita juga siapkan di desa wisata. Ini ada beberapa homestay. Nah, homestay ini kita siapkan untuk nanti para wisatawan itu bisa tinggal di desa itu. Kita akan memberikan pengalaman yang mungkin sangat menarik, tidak tidak didapati di yang lainnya. Nah, untuk di desa wisata ini kan macam-macam kita ekonomi kreatifnya. Ada segala macam kerajinan dan ini pun juga didukung dengan inovasi dan kreativitas dari beberapa pengelola desa wisata. Selain itu yang kita siapkan dalam rangka nanti setelah dibuka kembali destinasi dan desa wisata, tentunya wisatawan akan berwisata di tempat-tempat yang kita kita untuk kualitas yang lebih bagus, keamanannya bagaimana bisa terjamin. Betul. Kemudian mereka juga mendapatkan rasa nyaman dan bisa menikmati apa yang ada. Sehingga ini kita memang punya wacana untuk membangkitkan perekonomian di desa ini, desa wisata ini. Kita punya wacana, rencana bahwa nantinya kita bisa membuka work from desa. Nah, ini yang perlu kita siapkan selain protokol kesehatan, kita juga menyiapkan untuk jaringan internet. Jadi jaringan internet yang bagus ini harus bisa tersedia di desa wisata. Betul. Nah, kebetulan kita itu mempunyai kesulitan karena kadang-kadang di desa itu sinyal itu kan kurang bagus. Betul, ada beberapa yang blank spot mungkin ya Bu ya. Nah, sehingga kita perlu sinergi dengan OPD yang lain, yaitu misalnya Diskominfo. Bagaimana bisa membantu sehingga akses internet ini dengan mudah bisa diakses di desa wisata. Nah, selain itu kita juga adakan beberapa pelatihan-pelatihan yang tentunya untuk mempersiapkan semua setelah PPKM ini selesai dan desa wisata sudah bisa kembali beraktivitas dibuka. Baik, terima kasih Bu Titi, ini jelas sekali luar biasa dan mungkin boleh ke Pak Yasi terkait dengan sekali lagi kalau tadi mungkin sudah diinformasikan juga gitu oleh Bu Titi apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut work from Dewi atau work from desa wisata. Kalau menurut Pak Yasi sendiri selain infrastruktur dan juga SDM, ada hal lain tidak Pak yang harus diperhatikan ketika kita menyambut pariwisata atau wisatawan yang ingin mencoba sensasi yang berbeda ketika bekerja begitu Pak? Ya. Sekarang ini orang bekerja ini tidak bisa lepas dari online. Betul. Ini pasti. Artinya market pasar yang akan kita sajikan dengan tema tadi Dewi desa wisata, work from desa wisata. Artinya kita juga harus menyiapkan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Satu, masalah jaringan internet. Dua, masalah aksesibilitas kaitannya dengan masalah infrastruktur jalan. Yang pertama kaitannya dengan masalah jaringan internet. Nah, kebetulan saya dari Komisi D yang membidangi pendidikan. 1 tahun ini kan kita didera COVID ini, otomatis anak-anak kita ini sekolah dari rumah, kan gitu. Oke, ini sudah kita evaluasi beberapa kali. Insya Allah di DIY ini kita bersyukur di DIY ini 4 kabupaten 1 kota, insya Allah sudah terjangkau semuanya, kecuali ada 1-2 titik yang memang blank spot itu di daerah Gunung Kidul, di daerah Tepo sana. Tapi sebatas ini apa yang kita evaluasi kaitannya dengan jaringan internet ini semuanya sudah ada. Menurut evaluasi dari anak-anak kami yang menggunakan internet kaitannya dengan sekolah online sekarang ini. Nah, saya kira kalau misalnya masih ada blank spot dan sebagainya, ini perlu kita sampaikan, nanti akan kita dorong. Terutama instansi atau OPD yang terkait untuk sesegera mungkin menyelesaikan, terutama kaitannya dengan tema diskusi kita kali ini. Nah, monggo Ibu, dari Ibu Tuti yang dari Dinas Pariwisata, nanti crash program dengan OPD yang lain.
Yang kedua, kaitannya dengan masalah infrastruktur. Rasa-rasanya di DIY ini, aspal jalan ini sudah pernah ada evaluasi dari pusat terpanjang itu, kaitannya dengan persentase keluasan wilayah. Ini DIY ini yang terpanjang. Nah, saya kira tidak ada atau mungkin sangat kecil sekali peluang kaitannya dengan masalah infrastruktur. Nah, tentu saja kami pernah melihat kadang-kadang begini, Mbak. Desa wisata ini mau kami kita tawari misalnya, karena kami kan punya kewenangan untuk mengusulkan program kegiatan kaitan dengan infrastruktur jalan. Tapi sebagian masyarakat justru menolak, supaya apa? Terjaga. Karena wisatawan ini justru pengen yang eksotik, pengen yang memang asli. Akan tapi mungkin aksesibilitas menuju ke tempat yang bersangkutan perlu diperbaiki, ya. Nah, sehingga kami pun insya Allah dari DPRD DIY selalu bersepakat, selalu bersemangat untuk membantu, terutama kelompok-kelompok UMKM seperti ini untuk memberikan fasilitas akses jalan. Saya kira dua hal ini cukup penting. Baik. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasid. Kita break sejenak. Kita akan kembali berdiskusi mengenai work from Dewi. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Ajang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ajang Sana yang kali ini berdiskusi mengenai work from Dewi atau work from desa wisata. Menarik sekali. Boleh mungkin kita langsung menuju ke Pak Doto terkait dengan seperti apa desa wisata saat ini begitu. Pak Doto, saat ini kan digital, semakin digital dengan adanya kondisi pandemi COVID-19. Nah, saat ini sudah seperti apa begitu teman-teman yang ada di desa wisata menempatkan digital ini sebagai media promosi begitu? Ya, terima kasih Mbak. Ini bersamaan dengan program dari Kementerian Pariwisata bersama kementerian lain itu membuat namanya Desa Digital, namanya di Kementerian Desa. Jadi sebetulnya pada saat kondisi seperti ini, sekarang ini desa wisata harus akrab dengan teknologi, harus akrab dengan digital. Dan itu tadi didukung dengan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur untuk mendukung digital tadi. Seperti halnya tadi disampaikan Pak Yasid, Kementerian Kominfo juga antusias untuk menyebarkan titik-titik wifi, titik-titik spot wifi di desa-desa, dan akhirnya masyarakat bersemangat. Karena apa? Karena mereka belajar tentang digital, tapi juga ada sarana yang tersedia, sehingga saat ini ibu-ibu misalnya di tempat saya kemarin setelah mendapatkan wifi, mereka belajar tentang Google My Business. Mereka belajar membuat konten dan ternyata itu luar biasa dan munculnya karena pariwisata belum dibuka, munculnya dari tadi Pak Jaji sampaikan, munculnya dari UMKM, Pak. Dari UMKM itu ternyata luar biasa. Mereka mulai akrab, bahkan mereka sudah menghasilkan rupiah dari mereka belajar digital itu dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana. Dan itu saya kira menyebar di desa-desa wisata mandiri dan juga desa wisata berkembang. Dan dengan keunikan yang berbeda dari masing-masing desa wisata di 4 kabupaten dan 1 kota tadi, tentu saja konten digitalnya juga sangat berbeda, tapi cara penyampaiannya sudah terstandar dengan namanya dunia digital. Dan itu sudah menyebar bukan hanya anak mudanya, tapi juga rata-rata orang-orang tua pun sudah belajar dengan digital. Dan harapan kami nanti kita serahkan ke generasi berikutnya bahwa inilah dunia baru, dunia digital. Walaupun kita orang desa, tapi kita tetap bersemangat menjaga desa kita dan memperkenalkan desa kita, mempromosikan desa kita dengan teknologi digital. Dan itu saya kira sudah sangat menyebar di hampir sebagian besar desa wisata, terutama desa wisata berkembang dan mandiri. Itu yang saya lihat di teman-teman di desa wisata. Baik, ini menjadi apresiasi sekali nih untuk teman-teman yang ada di desa wisata. Semangatnya ini harus kita tiru begitu ya, karena dengan didukung infrastruktur yang tepat. Ada satu lagi Mbak, mungkin. Ya, betul, silakan. Satu lagi Mbak. Jadi ini kan di Kementerian Pariwisata sedang mengadakan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Dan Bu Titi kemarin bersama-sama kami dari Desa Wisata, mungkin kita yang terbanyak secara persentase Bu Titi, kita mengirimkan hampir 100 desa wisata yang masuk ke ajang anugerah desa wisata Indonesia itu. Dan kemarin dari kesepakatan kementerian bahwa 50 besar nanti yang akan menjadi 50 besar itu akan dipromosikan langsung oleh Pak Menteri Pariwisata dengan
media sosial beliau. Itu kan sesuatu yang luar biasa dan kita bersemangat untuk menyambut itu. Oh, ini menjadi suatu prestasi juga ini untuk rekan-rekan yang ada di desa wisata. Sekali lagi semangatnya boleh kita tiru karena di tengah kondisi pandemi saat ini semangat ini menjadi kunci. Terima kasih Pak Doto. Boleh kita menuju ke Ibu Titi terkait dengan dukungan promosi. Ini kan tadi teman-teman di desa wisata sudah membuat konten promosi. Lalu untuk pemasarannya ini apakah sudah ada program yang sudah direncanakan begitu Bu untuk membantu rekan-rekan bisa mempromosikan seperti apa keunikan dari desa wisatanya? Jadi tadi betul apa yang sudah diinfokan sama Pak Doto, bahwa sekarang desa wisata itu sudah mulai akrab dengan IT. Jadi beberapa medsos itu sudah dibuat konten-konten mengenai potensi atau produk-produk desa wisata di DIY ini. Kemudian untuk lebih mendapat pengakuan desa wisata yang ada di DIY, kemarin kami memang sudah mengikut sertakan anugerah desa wisata tahun 2021 ke Kementerian Pariwisata. Ini memang kita banyak DIY ini, karena bagaimanapun mungkin desa wisata, awal terbentuk desa wisata itu ada di DIY. Dan DIY punya potensi yang banyak, kemudian masyarakatnya bisa mengembangkan potensi yang ada ini, sehingga inilah kita mengikuti lomba anugerah bukan karena hadiahnya sebetulnya, tetapi bagaimana desa wisata kita itu bisa diakui, mendapat pengakuan secara nasional bahkan internasional. Karena kita cita-citanya kepingin bahwa DIY ini menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Nah, inilah yang menjadi kerja keras kita bersama-sama, tidak hanya Dinas Pariwisata saja, tetapi dengan OPD yang lain yang terkait, kemudian juga dukungan dari masyarakat. Sebetulnya masyarakat ini semangatnya luar biasa, sehingga inilah yang perlu kita dukung, kita dorong agar bagaimana desa wisata ini bisa berkelas dunia, bisa sustainable, dan nantinya bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, kita ada hikmahnya, kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi, terutama sekarang kita mau tidak mau memang harus memakai IT untuk pemasaran. Nah, ini kita program-programnya antara lain juga kerjasama, baik dengan kementerian maupun dengan OPD yang lain. Itu tadi karena terkait dengan IT, otomatis kita banyak berkecimpung dengan OPD Diskominfo, terutama itu yang kita sinergikan. Jadi ada beberapa pelatihan, baik pelatihan untuk masyarakat yang kewirausahaan secara digital. Kemudian ada lagi untuk manajemen digital. Jadi sekarang kita memang harus akrab dengan digital. Inilah yang kita siapkan. Semoga mohon doanya dari seluruh masyarakat di DIY agar kita desa-desa wisata kita nanti di anugerah desa wisata Indonesia kita bisa menyabet beberapa penghargaan. Amin. Dan juga di setiap kategori kita bisa masuk karena kita banyak. Amin. Dan kita banyak juga yang mandiri sehingga harapan saya semuanya akan bisa. Tapi kalau yang belum jangan berkecil hati, tetap bersemangat. Siapa tahu next time Anda yang menjadi mendapat penghargaan. Amin. Kita doakan ya Bu ya menyambut beberapa ataupun mungkin semuanya di masing-masing kategori ini semuanya dapat. Amin, amin. Semoga ini menjadi doa kita bersama begitu ya Bu ya. Luar biasa semangat untuk rekan-rekan yang mengikuti. Dapat, tapi next time. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita menuju ke Pak Yazid terkait dengan sinergi lintas sektor. Kalau menurut Pak Yazid ini sinergi seperti apa yang harus dilakukan? Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Titi seperti itu. Silakan Pak Yazid. Pak Yazid, boleh mungkin ditekan terlebih dahulu? Iya, silakan. Ya,
Sebelum saya menanggapi kaitannya dengan sinergitas lintas sektoral, saya ingin berkomentar kaitannya dengan digital. Ya, boleh, silakan. Nah, saya kira berbanding lurus seiring sejalan munculnya desa wisata ini karena mereka memahami dan memakai teknologi. Contoh misalnya, kebetulan saya pehobi motor, sering saya motoran, melihat destinasi wisata. Itu promonya bukan dari buflet seperti tahun-tahun 10-15 tahun yang lalu. Akan tapi kita melihat dari IG dan lain sebagainya. Iya betul. Jadi walaupun masyarakat dusun yang cedak ratu, artinya jauh dari keramaian kota Yogyakarta, ini mereka sudah menguasai IT kok. Mereka sudah bisa mempromosikan lewat akun Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Termasuk kemudian mendunia ini karena mereka menguasai teknologi. Nah, yang jadi permasalahan kita, terutama kami yang dari legislatif dan Bapak dan Ibu dari eksekutif, ini tentu saja harus bisa memberikan fasilitas apa yang mereka butuhkan yang belum ada. Misal kita punya obsesi seperti yang menjadi tema diskusi kita pada sore hari ini, yaitu desa wisata, work from desa wisata. Nah, sehingga ini kan penting sekali. Pertama adalah sosialisasi. Yang agak mengemuka kemarin sekitar 1, 2, 3 bulan yang lalu, work from Bali. Kita jangan sampai kalah dengan work from Bali. Betul. Kita harus gelorakan work from desa wisata di DIY ini. Dengan menyajikan keunggulan-keunggulan yang ada di kita. Fasilitas-fasilitas yang ada di kita. Sementara ini kita lihat desa wisata sudah sebagian, Mbak. Belum semuanya. Memberikan fasilitas penginapan yang mungkin penginapannya itu sangat eksotik sekali. Di dusun-dusun, di rumah-rumah, bahkan para wisatawan lokal maupun asing sebelum pandemi ini, mereka hidup berdampingan dengan orang yang punya rumah. Bahkan ikut memasak dan sebagainya. Nah, ini perlu kita publikasikan bahwa work from home di DIY ini punya keunikan. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, kaitannya dengan sinergitas, saya pikir kita sudah sinergis lah. Di antara 3 narasumber ini kan satu pun tidak ada perbedaan persepsi kaitannya dengan masalah wisata dan lain sebagainya. Kita selama ini sudah bekerja secara sinergis. Kami dari Dewan kaitannya dengan masalah policy, kebijakan baik program, kegiatan maupun anggaran, kita aware sekali. Apalagi wisata yang berkait dengan hajat hidup orang banyak. Betul. Bahkan kita dorong dari Dinas Pariwisata, bisa ditanyakan kepada Ibu, ini kita mendorong dana ini juga banyak disalurkan ke desa wisata. Karena ini salah satu keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Saya kira nanti Ibu lebih bisa banyak menjelaskan, termasuk program ini kan saya kira juga dengan dana ya Bu. Nah, ini saya kira dari pemerintah, terutama eksekutif pemerintahan, yang saya maksud eksekutif dan legislatif ini dalam tanda kutip sudah kompak kaitannya dengan kemauan dan keinginan apalagi keputusan politik. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk sinergi ini sudah cukup baik begitu ya Pak ya, tapi tentunya sekali lagi dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi agar desa wisata ini dapat memberikan potensi yang maksimal begitu. Terima kasih untuk Pak Yasid. Sebelum kita jeda mungkin boleh ke Pak Doto terlebih dahulu begitu ya, untuk sebenarnya ini kan tadi Pak Doto juga sempat sedikit ini ya membahas mengenai strategi promosi yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di desa wisata. Nah, ini untuk strategi pemasarannya ini seperti apa yang digunakan? Pasti masing-masing berbeda begitu ya Pak ya. Tapi mungkin kita tahan dulu untuk Pak Doto, kita break sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Anjang Sana. Dan boleh kita langsung menuju ke Pak Doto terkait dengan promosi yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di desa wisata. Ini kan jumlahnya sekitar 141, tentunya mereka mempunyai keunikan dan juga strategi promosi yang berbeda. Ini strategi seperti apa yang digunakan begitu Pak untuk menarik para wisatawan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya ngikutin update statusnya rekan-rekan pengelola desa wisata di Jogja itu, ternyata cukup sangat beragam. Dengan kemampuan mereka yang mungkin masih terbatas, mereka bisa membuat konten yang luar biasa, mereka bisa membuat cerita yang luar biasa, bahkan mereka sudah bisa membuat konsep Mbak. Dalam hal pandemi seperti ini,
media promosi yang mereka lakukan adalah disebutnya soft promotion. Jadi mereka tidak mengajak segera wisatawan datang ke desa, tapi mereka membuat konten yang memberitakan tentang aktivitas orang desa. Yang orang-orang sedang bergotong royong, orang sedang bersemangat membangun desa, mereka jadikan konten dan itu ternyata luar biasa. Pada saat nanti misalnya sudah dibuka, sudah hampir dibuka, tentu saja mereka akan dengan namanya hard promotion. Jadi mereka baru mengajak wisatawan datang ke desa. Tentu saja ini dengan kemampuan yang berbeda antar pengelola. Ada yang memang baru memulai belajar tentang digital, ada yang sudah sangat mahir. Seperti teman-teman misalnya di Ngelanggeran. Itu mereka luar biasa, Mbak. Mereka bahkan mereka satu pengelola atau satu anak punya 5 akun katanya gitu. Sehingga sangat beragam dan memberitakannya kan berbeda-beda. Jadi ada satu kegiatan diupdate oleh mereka dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan vlog, ada yang dengan mereka menguasai di websitenya, kemudian ada juga dengan foto-foto yang mereka memberitakan. Dan itu saya kira sesuatu yang luar biasa yang tidak kita bayangkan secepat itu orang-orang desa, masyarakat desa bisa belajar dengan teknologi. Jadi standar-standar tentang dunia digital, tentang konten kreatif dan sebagainya itu mereka pelajarin dan mereka memiliki standar dalam hal pengambilan gambar, sudut-sudut gambar, kemudian pengambilan video, background yang mereka buat pun berbeda dan itu mereka belajar. Ada yang belajar secara otodidak, ada juga yang disupport seperti Kominfo kemarin mereka memberikan wifi tapi juga memberikan pelatihan juga. Jadi bukan sekedar bantuan tapi memberikan pelatihan tentang dunia digital dan itu diterapkan tentu saja dengan karakternya masing-masing. Jadi kalau yang dari atas pasti mereka belajar bercerita tentang alam di Sleman Utara. Kemudian di Gunung Kidul mereka bercerita tentang minat khusus yang ada di sana. Kemudian di Bantul yang diceritakan tentang kemampuan mereka membuat kerajinan-kerajinan dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang tidak kami bayangkan secepat itu kami bisa belajar dan akhirnya kami nanti bersama-sama tentu saja nanti lewat dukungan dari Dinas Pariwisata, mungkin kalau bisa lewat visitingjogja.com kita satukan, ayo datanglah ke Jogja. Jogja punya pilihan banyak, segeralah datang ke Jogja. Harapan kami seperti itu. Bahkan saya membayangkan Mbak, kalau seandainya nanti Pak Yajid, Bu Titi dan rekan-rekan OPD bisa memulai work from desa wisata, tapi yang kita ngobrol di desa sambil membeli geblek dari Kulon Progo atau mungkin walang goreng dari Gunung Kidul, 1 jam mereka bisa membeli paket internet kami atau kami sediakan gratis, tapi membeli gorengan yang ada di kami, itu sudah sangat memberikan semangat buat kami orang desa wisata, dan akhirnya masyarakat, ayo cepat-cepat kita segerakan untuk membuat produk-produk baru dari desa wisata. Saya kira bayangan saya nanti work from desa wisata seperti itu. Oke, baik. Ini semangatnya luar biasa sekali Pak. Saya membayangkan teman-teman ini mungkin ini juga bisa menjadi berkah ya Pak ya ketika kondisi PPKM ini ternyata digunakan untuk belajar begitu ya, tidak hanya berdiam diri dan sekarang akhirnya kita bisa menggunakan sosial media dengan baik dan benar begitu ya Pak ya untuk media promosi. Kita doakan semoga PPKM tidak berlanjut Pak dan tentunya kita bisa menerima kembali para wisatawan untuk datang tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita langsung menuju ke Bu Titi terkait dengan work from Dewi. Ini target kedepannya seperti apa? Lalu juga kendalanya saat ini apa Bu? Selain memang PPKM ini yang kita belum tahu nih sampai kapan begitu. Ya, sebetulnya kalau untuk work from desa wisata, ini memang beberapa teman-teman pengelola desa wisata itu sudah mempersiapkan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi jika program ini nanti berjalan, karena kan banyak desa wisata yang sudah memasarkan ya desa wisatanya selama pandemi ini, meskipun tadi Pak Doto bilang masih shock. Nah, ini pun sudah sebetulnya banyak wisatawan yang mungkin segera berkunjung ke Yogyakarta, khususnya desa wisata. Nah, ini kita siapkan juga. Jadi work from desa wisata ini tidak hanya kita peruntukkan untuk warga DIY. Next, kemudian akan kita peruntukkan juga bagi
para wisatawan atau di luar DIY. Nah, ini yang kita siapkan adalah tadi salah satunya adalah homestay. Homestay ini kita pasarkan juga bahwa di homestay selain dia bisa mendapat pengalaman bagaimana kehidupan masyarakat di desa wisata di DIY, mereka juga bisa melakukan pekerjaan di desa wisata. Nah, ini homestay ini memang kalau yang di desa wisata ini memang harus rumah penduduk. Dan yang punya rumah harus ada atau tinggal di rumah tersebut, di homestay tersebut. Kenapa? Karena biar ada interaksi antara wisatawan dengan pemilik rumah. Nah, dia bisa belajar banyak bagaimana budaya yang ada di Jogja ini di desa wisata. Nah, inilah bedanya bagaimana harus tinggal di hotel atau di desa wisata homestay. Ini bedanya seperti itu. Jadi desa wisata ini kita punya banyak homestay. Bahkan sudah ada yang standar internasional. Termasuk di tempatnya Pak Doto di Penting Sari maupun di Manggeran, di Bantul, semua ada yang sudah berstandar internasional, bahkan penghargaan internasional pun sudah didapat. Nah, inilah nanti akan kita promosikan bekerja di desa wisata. Tentunya prasarana yang harus kita lengkapin agar work from desa wisata ini bisa lancar. Oke. Baik, jadi sensasi-sensasi yang berbeda begitu ya Bu ya ditawarkan oleh teman-teman desa wisata ini dengan konsep live in ya. Jadi tinggal di rumah penduduk, lalu juga mengikuti kesehariannya dan juga berinteraksi dengan penduduk sekitar. Ini menarik sekali, tidak sabar untuk segera work from desa wisata begitu. Boleh kita menuju ke Pak Yasi terkait dengan antusiasme masyarakat. Kalau menurut Pak Yasi sendiri ini seperti apa antusiasme masyarakat untuk menyambut work from Dewi? Atau mungkin Pak Yasin sudah berpikir begitu kira-kira setelah PPKM ini akan work from Dewi dari desa mana dulu begitu? Silakan Pak Yasin. Ya, saya ini sudah tinggal di dusun nih Pak. Saya itu dekat Progo, artinya tidak waduh bukan di Jogja. Saya tidak heran lagi kalau harus itu di dusun, karena memang saya di dusun. Nomor rumah pun belum ada ini. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Titi tadi. Bahkan mungkin sedikit mengoreksi. Kaitannya dengan masalah promosi desa wisata terutama. Memang sebelum ada hiruk pikuk desa wisata, ya pasca 2010 lah kira-kira kalau kami melihat. Ini memang sudah ada pengusaha-pengusaha seperti yang ada di lereng Merapi, di daerah Cangkringan, kemudian juga di daerah Bantul, di Jalan Parangtritis itu dusun mana itu, Tembi. Nah ini pengusaha-pengusaha besar. Justru yang kami tekankan dan kami dorong adalah memang yang betul-betul UMKM, betul-betul milik masyarakat yang harus kita dorong, kita fasilitasi dan kita promosikan. Ini saya yakin Bu Titi juga sepakat. Kemudian yang kedua, saya kira Bu Titi tolong juga dipromosikan tidak hanya sekedar di luaran saja, tapi juga jangan lupa di dalam ini. Karena saya kira kita nanti akan mengalami masa transisi itu, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Masa pandemi COVID ini, insya Allah ini akan berlalu, tapi ada masa transisi. Di mana kita tidak kemudian langsung seperti kemarin rapat-rapat di ruangan tertutup, seperti kami rapat di Dewan. Itu pasti nanti bertahap akan ada batasan-batasan. Akan tetapi rapat tidak mungkin kita tinggalkan, karena di dalam menyusun kebijakan itu pasti ada forum rapat. Nah ini adalah peluang. Baik itu orang-orang pemerintahan dalam hal ini OPD, dinas dan lain sebagainya, kenapa kita tidak dorong ke desa wisata, termasuk kami yang dari DPRD misalnya rapat, ya saya kira nanti akan bertahap, tidak selamanya kita akan Zoom seperti ini terus. Nah kita promosikan, kita tawarkan,
Buat rapat di desa wisata mungkin yang dekat ini, atau mungkin yang nggak jauh fasilitasnya kelebihannya ini. Saya kira promosi semacam ini sangat penting sekali Bu Titi, untuk kemudian supaya masyarakat terutama ini yang jelas-jelas mengadakan rapat-rapat ini kan kerja juga. Yeah. Ini kita tawarkan di desa wisata ini. Saya yakin mereka akan tertarik. Apalagi misalnya tawarannya. Setiap kali rapat kan pasti kalau kami standarnya itu sampai jam 12 pasti ada makan siang. Kalau sebelum jam 12 hanya snack saja. Snack dan makan siang ini nanti misalnya dengan makanan-makanan daerah ini sangat menarik sekali. Saya itu termasuk penggemar geblek, Pak. Kulon Progo. Kemudian juga benguk dan makanan tradisional yang lain. Tidak jenuh kok makan geblek. Apalagi masih hangat ini paling enak sekali. Jadi lapar, Pak. Kalau sudah dingin jangan ditanya. Iya. Gigi pun mungkin bisa copot. Nah, ini saya kira sangat penting sekali kita promosikan kepada pejabat-pejabat publik yang ada supaya mendorong. Nah, kalau punya kesadaran semacam ini kan simbiosis mutualis. Iya. Kita rapatnya tercapai, kemudian untuk pembinaan UMKM ini juga terselenggara. Saya kira ini sangat penting sekali. Matur nuwun. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Yasid untuk semangat dan juga untuk masukan yang positif. Semoga ini apa yang disampaikan ini juga dapat diterima baik oleh masyarakat. Namun juga kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Titi dan juga untuk Pak Doto yang sudah bergabung di Anjang Sana hari ini. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan, semangat-semangat yang disampaikan ini bisa langsung tertular untuk pemirsa yang menyaksikan Anjang Sana. Sehat selalu Bu Titi, untuk Pak Yasid dan juga Pak Doto. Salam untuk keluarga, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Dan untuk pemirsa kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Anjang Sana. Kami tidak lelah untuk terus mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri, sampai jumpa.